Hai Mam, setali tiga uang, duit dengan mitos sebagai orang Thailand. Warga Taiwan juga yakin bahwa Crown of Thorn bisa buat jadi penolak bala serta pembawa keberuntungan. Itu yang mengakibatkan di depan pintu rumah atau pertokoan senantiasa terpajang tanaman euphorbia. Begitulah kepercayaan orang Thailand atau orang Taiwan. Tanaman Euphorbia decari salah satu tumbuhan dalam famili Euphorbiaceae, endemik di Madagaskar. Habitat alaminya di hutan kering subtropis dan semak kering subtropis. Berada di kawasan berbatu dan di habitat aslinya tanaman ini terancam punah. Tanaman yang mencapai ketinggian dan perkembangan dengan cara merambat melalui tanah dengan rimpang. Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back in my channel with me Titin Herdina. Sebelumnya please do subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih ya. Euphorbia decari, tanaman hijau sepanjang tahun yang menyebar dan mekar di bulan April sampai bulan Juni. Bunganya berbentuk bagan, kuning kehijauan atau berwarna merah. Bunga betina membawa putik 3 bagian di atas 3 bagian ovarium, menghasilkan 3 atau terkadang lebih banyak biji. Batang dari tanaman euphorbia ini terlihat seperti akar yang keluar dari tanah. Daunnya membuat tanaman euphorbia decari mudah dibedakan karena kecil, memanjang, dan memiliki tepi bergerigi. Warnanya hijau muda hingga abu-abu pucat, mekar di musim panas dan menghasilkan bunga berwarna krem dengan bentuk lonceng yang kecil. Tanaman Euphorbia decari spesies tumbuhan yang endemik di Madagaskar. Habitat aslinya berada di hutan tropis, di semak kering, dan kawasan berbatu yang terancam punah. Tanaman sukulen ini membutuhkan drainase tanah yang baik. Saat menanamnya di dalam pot, berikan drainase baik sehingga tanah yang berada di dalam pot tidak cenderung lembab atau basah. Tanah kompos yang biasa digunakan untuk menanam tanaman kaktus sangat cocok untuk menanam kaktus ini. Sebelumnya di bawah wadah pot berikan batu kerikil untuk menjaga drainase dari media tetap baik. Baru setelah itu letakkan campuran tanah kompos dan sekam bakar. Perbanyakan untuk tanaman euphorbia ini pada umumnya dilakukan dengan perbanyakan stek, di mana beberapa inci dari batang dengan daun dipotong dan dibiarkan beberapa waktu
membantu agar tanaman sembuh. Setelah penyembuhan dilakukan, tanaman dapat ditanam dan sekitar 1 minggu akar akan mulai muncul atau tumbuh. Nah, untuk metode lain perbanyakannya dapat dilakukan dengan mencabut rumput yang tumbuh terlalu banyak dan menarik batang akar agar terpisah dan menanamnya di media yang lain. Mams, setauku tanaman Euphorbia ini tidak perlu sering-sering direporting akarnya. Namun saat pertama kali Mams membelinya di toko, Mams perlu mereporting akarnya agar tanaman tumbuh lebih baik dan subur. Jenis sukulen Euphorbia decarii lebih menyukai iklim yang hangat. Ia dapat bertahan hidup di suhu sekitar 30 derajat Celcius. Jika Mams tinggal di daerah dingin, lebih baik menanamnya di lingkungan di dalam ruangan. Selama mendapatkan sinar yang cukup, tanaman ini akan tumbuh dengan baik. Saat memilih pot untuk tanaman ini, lebih baik menggunakan pot yang terbuat dari tanah liat karena dapat lebih cepat menyerap kelebihan air saat menyiram tanaman dan mempercepat tanahnya untuk lebih cepat kering dan tidak terlalu lembab atau basah. Mams, sukulen Euphorbia decarii membutuhkan cahaya yang kuat. Saat menanam jenis sukulen ini, pastikan tanaman ini mendapatkan sinar matahari penuh. Yang terbaik untuk pertumbuhannya. Lebih baik menanam tanaman ini di luar ruangan dibandingkan di dalam ruangan. Pada intinya Mams, tanaman sukulen Euphorbia decarii menyukai sinar matahari penuh. Biasanya tanaman ini lebih baik ditanam di luar ruangan dan tanaman ini dapat tumbuh hingga 15 cm. Dan tanaman ini mudah mati jika disiram secara berlebihan. Nah, tanaman ini juga baik diperbanyak dengan biji. Namun, bijinya banyak tidak berkecambah dengan baik. Mams bisa lebih baik untuk memperbanyaknya dengan stek batang. Selain itu, bunga dari tanaman ini berwarna kuning kehijauan, terkadang merah atau kuning. Sukulen Euphorbia decarii merupakan sukulen unik yang mekar di musim semi. Saat mereka mekar, Mams dapat menikmati bunganya yang berwarna kuning hijau, merah atau kekuningan. Dan tanaman sukulen Euphorbia ini merupakan tanaman tambahan yang bagus untuk dikoleksi jika Mams memajangnya dalam pot yang indah.
Tanaman Euphorbia decarii ini biasanya akan menjadi sangat cantik jika dirawat dengan baik. Jenis sukulen ini membutuhkan penyiraman yang khas seperti tanaman sukulen lainnya. Metode penyiramannya sangat penting untuk menjaga kesehatan dari tanaman ini, Mams. Maka dari itu, Mam, tidak boleh memberikan air secara berlebihan. Nah, cara penyiraman terbaik untuk tanaman ini salah satunya dengan merendam tanaman dengan media dan segera mengeringkannya. Namun, sukulen ini harus tetap dikontrol untuk menghindari overwatering atau pemberian air secara berlebihan. Jika Mams merasa kesulitan untuk memberikan air dengan cara merendam tanaman ini dengan medianya, cukup berikan air dengan cara menyiram tanaman di bagian tanah tidak berlebihan. Tanaman Euphorbia decarii, sukulen berdaun kecil, abadi, berdaun dengan pertumbuhan seperti semak dan daun bergelombang yang indah berujung zigzag, dan spesies ini membentuk tikar yang menyebar hampir secara horizontal di permukaan tanah melalui rimpang. Bentuk pertumbuhan tanaman Euphorbia decarii menggambarkan kebiasaan horizontal yang khas dan kebanyakan Euphorbia Madagaskar. Spesies ini salah satu Euphorbia Madagaskar yang paling populer dan paling banyak tumbuh di Madagaskar. Tanaman Euphorbia decarii memiliki batang yang panjang tidak beraturan, bergabus seperti akar, sebagian di bawah tanah tidak terlalu tebal di sekitarnya. Lebih kurang bersudut dan melingkar di tepi, dengan daun seperti sisik. Tanaman ini di atas tanah memiliki batang yang tegak atau merayap. Tanaman Euphorbia ini hidup di Madagaskar di dataran tinggi dekat perbatasan dengan bidang pantai yang terpisah dan terbatas, termasuk dalam daftar dunia flora yang terancam punah karena keunikan dan kelangkaannya dan permintaannya yang mendorong orang-orang untuk mengambilnya dan menjualnya di pasar terbuka. Yang perlu diingat, Mam, seperti semua Euphorbia pada umumnya, saat kita menangani atau merawatnya perlu berhati-hati karena tanaman Euphorbia memiliki getah lateks yang dapat menyebabkan ruam-ruam atau gatal pada kulit. Selain itu, jika getahnya mengenai mata, dapat mengiritasi mata. Untuk penanamannya, Mam, saranku gunakan tanah yang gembur yang dikeringkan dengan sangat baik dan tanam dalam pot yang lebar. Tanaman yang baru dipotong tunggu 2 minggu setelah tanaman sembuh dari luka. Lalu Mams dapat menanamnya dan memberikannya air. Biarkan tanah mengering di antara penyiraman. Dan berikan sedikit air saat tanaman tidak aktif.
Tanaman ini memiliki batang atau daun yang biasanya berwarna ungu jika tanaman terkena sinar matahari. Mereka tidak tumbuh dengan baik, tetapi mereka dapat mentolerir cahaya yang kuat dan dengan pemberian air yang cukup. Berikan mereka matahari pagi dan sore hari serta keteduhan di tengah hari. Siram secara teratur, tapi jangan menyiramnya secara berlebihan untuk menghindari busuk akar pada tanaman. Tanaman ini mudah dibudidaya bahkan di musim yang dingin. Tanahnya tidak boleh terlalu kering meskipun tanaman ini mentolerir dingin di musim yang kering. Di musim semi, ia membutuhkan kelembapan saat akar baru terbentuk. Tanaman ini lebih menyukai cahaya terang dan tidak mengambil ruang tumbuh yang baik. Mereka bisa tumbuh di dalam pot atau di tanah di daerah beriklim sedang, dan biasanya tanaman ini bisa ditanam di dalam ruangan. Tanaman Euphorbia decarii dapat bertahan hidup di luar ruangan jika berlindung dari embun beku, ringan, dan suhu yang beku di habitat aslinya. Tanaman Euphorbia decarii, jenis sukulen yang banyak cabang, cenderung membentuk tajuk yang tebal. Beberapa cabang horizontal bisa dicabut untuk mengekspos akarnya. Tanaman Euphorbia ini sukulen kecil dengan perkembangan seperti semak. Daun bermata zigzag sederhana membentuk mawar apikal pada batang, dan batangnya menunjukkan seperti pohon palem yang diratakan. Batangnya menyebar di bawah tanah. Tanaman Euphorbia decarii dikenal kecil, hanya mampu mencapai tinggi hingga 15 cm. Tetapi tanaman ini memiliki daun semak yang aneh. Tanaman dalam bentuk yang aneh membuatnya populer di kalangan banyak petani. Tanaman Euphorbia diakui membawa keberuntungan, keberhasilan, serta kemakmuran. Makin besar serta makin banyak bunga dari tanaman Euphorbia, makin mujur serta berhasil juga pemiliknya. Sebagian orang Cina menyampaikan bahwa tanaman Euphorbia juga sebagai Pasien Hua atau bunga 8 dewa. Menurut kepercayaan orang Cina, 1 dari 8 dewa ada pada kehidupan yang menyedihkan. Lantas dewa itu beralih bentuk menjadi tanaman Euphorbia. Oleh lantaran rasa sedih, dewa itu menjelma menjadi duri. Sesudah 1 minggu, Euphorbia diambil serta ditanam di rumah. Mereka berdoa supaya diberkati dan diberi keberuntungan serta keselamatan.
Tanaman Euphorbia ini seperti asalnya datang dari Pulau Madagaskar. Nama dari tanaman Euphorbia diberikan untuk menghormati Servius Euphorbus, seorang dokter Raja Juba dari kerajaan Mauritania, Afrika Utara. Euphorbus yang membawa Euphorbia bersosok unik serta berbunga cantik ini menebar ke Cina serta ke Thailand. Penyebaran dari tanaman ini tak terlepas dari servis perdagangan pada zaman kerajaan Sukhothai. Etnis Cina di Thailand menempatkan Euphorbia di depan rumah untuk menyingkirkan roh jahat. Mereka menancapkan dupa dan mengikat tali merah di bagian pot tanaman Euphorbia. Sesungguhnya, Mam, tanaman Euphorbia bukanlah tanaman pendatang baru dalam dunia tanaman hias di tanah air. Tanaman ini lama dikenal dengan warna bunganya yang beraneka ragam serta bentuknya yang bermacam-macam. Tanaman Euphorbia decari, Mam, memiliki stolon yang panjang di bagian bawah tanah, berakar dengan daun yang mengecil menjadi sisik. Pucuknya berarea tegak, agak melengkung, tebal hingga 1 cm, dengan kulit berwarna pucat, kemerahan, dan bekas luka setelah daunnya gugur. Daunnya tersusun dalam barisan spiral seperti huruf E. Decari yaitu daun dari dalam barisan vertikal. Daunnya gugur di musim tanam diatur dalam roset. Tanaman ini, Mam, memiliki daun yang pendek yang disalurkan dan melebar menjadi pisau laset. Tajam, sukulen, tidak berliku dengan margin yang sangat bergelombang. Cantia berukuran kecil, diameter 5-7 mm, terkulai atau mengangguk, berwarna putih pucat hingga merah muda dan biasanya muncul berpasangan. Euphorbia ini mudah dibudidayakan dan dapat diperbanyak dengan cara dibelah atau dipotong. Tanaman Euphorbia decari tumbuh sangat tidak biasa dan salah satu tumbuhan yang ternyata sulit jika diperlakukan sebagai tanaman yang sulit dan disimpan terlalu kering. Mereka memang mudah dibudidayakan dan cukup relatif dalam pot bonsai berukuran kecil. Media tanam, gunakan saja tanah kompos yang gembur, yang sangat kering, yang sebagian besar terdiri dari bahan tanah liat atau batu apung serta pasir lava, atau sekam bakar yang hanya sedikit gambut.
dari tanaman Euphorbia decari berwarna hijau, berumbai mawar di ujung batang. Terkadang berwarna merah tua dan hijau, serta bergelombang, terlipat, dan sangat menarik. Bunganya sendiri, Mam, bergantung seperti lonceng kecil. Bunganya biasa disebut dengan cantia. Cantia kuning dalam kelompok bertangkai pendek berwarna krem, coklat lembut, atau seperti kelopak merah muda. Oke, Mam, sekian dulu video dari aku. Kita akan ketemu di kesempatan yang lain membahas tentang tanaman hias. Dan terima kasih udah nyimak video aku. Bye. Assalamualaikum.